Sudah wudhu, sudah pula pakai mukena, siap-siap mau sholat. Tapi tiba-tiba perut mules, kok rasanya pengen kentut ya? Atau tiba-tiba pengen pipis. Apa yang harus dilakukan? Lebih baik kita batalin nih wudhunya, ke kamar mandi, ulang wudhu. Atau kita lanjut sholat aja, males nih mau wudhu lagi. Lalu bagaimana kalau ingin kentut atau ingin buang air kecil ini, atau ingin buang air besar, itu timbul terjadi di tengah-tengah sholat. Apa yang harus dilakukan? Lanjut sholat atau dibatalkan? Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa di-share. Nah, saya ambil keterangannya dari kitab I'anatul Thalibin. Ini syarah Fathul Mu'in, saya ambilnya dari Fathul Mu'innya. Kalau di sini kitabnya itu di kitab ini halaman 194. Wa quriha sholata bimudafa'ati hadasin kabaulin wa qaitin warihin lil khabaril ati. Makruh hukumnya sholat sambil menahan hadas, seperti hadas ingin pipis, hadas ingin buang air besar, atau ingin kentut, karena ada hadisnya. Mana hadisnya? Nah, ini hadisnya di bagian bawah. La sholata ay kamilatan, maksudnya tidak ada sholat yang sempurna bihadoti to'amin wala sholata wahwa yudafi'ul akhbatan. Tidak ada sholat yang sempurna, maksudnya tidak ada sholat yang bisa sholatnya itu dengan khusyuk kalau sholatnya itu di depan makanan, dan juga tidak bisa sholat dengan khusyuk kalau sholat itu sambil menahan hadas. Nah, karena hadis inilah maka ulama berpendapat ketika kita akan sholat, sebelum sholat kita sudah ada perasaan pengen buang air besar, pengen buang air kecil, pengen kentut, maka lepaskanlah, lebih baik kentutkan, lebih baik buang air besar, lebih baik buang air kecil, lalu wudhu lagi. Kenapa? Kalau kamu sudah tahu sebelum sholat ingin mengeluarkan hadas tapi kamu tahan, kamu malah lanjut sholat, maka sholat dalam keadaan menahan hadas hukumnya makruh. Gitu. Lalu bagaimana kalau ini perasaan pengen mengeluarkan hadas seperti pengen kentut itu ada ketika sedang sholat. Jadi sebelum sholat gak ada tuh pengen kentut, tapi tiba-tiba ketika sedang sholat pengen kentut. Nah kalau dalam permasalahan yang ini itu beda lagi. Di sini dijelaskan bahwa ketika adanya ingin mengeluarkan hadas itu terjadi ketika di pertengahan sholat, maka kalau memang masih bisa ditahan, tahan. Pengen kentut tapi biasa-biasa levelnya, kamu tahan sekuat mungkin, karena kita tidak boleh bermudah-mudah keluar dari sholat, artinya dengan sengaja langsung keluar, atau dengan ada perkara yang sebenarnya masih bisa kita tahan, kita langsung keluar dari sholat. Nah, tidak boleh seperti itu. Kalau sudah melaksanakan sholat, maka usahakan sholat sampai tuntas, sampai salam. Kalau ada perasaan pengen kentut, kalau masih bisa ditahan, ya maka tahan sekuat tenaga. Gimana nih, udah gak bisa ditahan, apalagi kalau ini mulesnya mules pengen BAB, udah mules banget gak bisa ditahan, masa kan kita mau BAB di masjid. Nah, maka kalau sudah tidak bisa ditahan maka boleh dibatalkan. Jadi intinya kalau masih bisa ditahan, tahan, kalau gak bisa ditahan maka dibatalkan. Lalu bagaimana kalau misalkan waktu sholat sudah mau habis? Kita kalau gak sholat pada waktu itu, maka waktu sholatnya akan habis. Sementara kita juga pengen buang air kecil atau pengen buang air besar. Nah, dalam keadaan seperti ini, karena sudah sempit waktunya, maka sholatlah dalam keadaan sambil menahan hadas. Ya mau gimana lagi, karena kan waktunya sudah sedikit. Adapun bila waktunya masih longgar, ketika sebelum sholat sudah ada perasaan ingin mengeluarkan hadas, maka lebih baik dikeluarkan dulu hadasnya, wudhu lagi. Karena kalau sholat sambil menahan hadas padahal hadas sudah ada dari sebelum sholat, itu hukumnya makruh.